Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel calon dosen dan pada video kali ini aku akan membahas dampak impor bagi Indonesia. Kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ekspor, apa itu impor. Dan pada hari ini aku akan membahas dampak dari impor. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk sekitar 271 juta jiwa. Tentunya ini menjadi suatu eh, pelajaran buat kita agar kita itu harus lebih hati-hati lagi dalam melangkah, apalagi dalam memimpin bangsa ini yang sangat cukup besar sekali. Dan kita tahu bahwa Indonesia tidak pernah bisa terlepas dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, bukan hanya Indonesia saja, melainkan negara-negara lain juga seperti negara-negara maju itu masih menerapkan kegiatan impor dan ekspor. Cuman presentasinya saja yang beda. Per tahun 2017 saja Indonesia itu presentasinya itu sangat luar biasa, sangat buruk sekali. Ekspornya itu hanya 10%, sedangkan impornya itu hampir 90% lebih, dan ini sangat angka yang sangat mengkhawatirkan. Artinya Indonesia bergantung dengan barang impor. Nah, dan pada hari ini saya akan memberitahukan apa sih dampak impor ini, dampak positif dan dampak negatif. Dan kita juga harus tahu bahwa kalau ekspor itu artinya kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor artinya memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, seperti itu. Jadi impornya artinya kita menggunakan barang-barang dari luar negeri. Nah, dampaknya yang pertama kita akan melihat dampak positif dari kegiatan impor. Yang pertama, dampak positifnya kita itu akan memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya misalkan dalam kebutuhan pokok beras, misalnya beras itu kita impor dari Vietnam. Nah, kenapa kita harus impor? Karena kalau kita tidak impor, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan bagaimana kita bisa makan, ya kan? Nah, seperti itu. Yang kedua ada kedelai. Kedelai kita impor dari Amerika. Kenapa kita harus impor? Karena untuk pembuatan tempe, untuk pembuatan tahu, kita itu harus impor bahan baku dari Amerika. Ya, kalau kita nggak impor, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, seperti itu. Kedua, kita lebih tidak terlalu jauh ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain. Artinya kita bisa menggunakan barang-barang yang lebih canggih dari buatan kita sendiri. Artinya kita bisa menikmati fasilitas yang ada di negara yang sudah maju, seperti misalkan gadget, transportasi, misalkan, ya kan, kayak barang-barang yang bermerek itu mungkin kita bisa beli. Nah, tentunya ini juga memacu kita untuk hidup lebih baik lagi, untuk memajukan teknologi, untuk memajukan mindset kita untuk lebih maju lagi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan barang-barang itu saja, kita kan mungkin nggak bisa. Contohnya transportasi seperti motor, mobil. Kalau kita nggak impor dari negara lain, dari mana kita bisa bertransportasi? Kan kita nggak memiliki sepeda motor, nggak memiliki mobil, dan bahkan teknologi seperti itu. Bahkan mungkin kita akan sangat tertinggal jauh, seperti itu. Terus yang ketiga, harga yang terlalu cukup murah gitu kan, ini menjadi poin yang penting juga. Kenapa? Karena harga barang impor jauh lebih murah dibanding harga lokal. Nah, ini yang menjadi alasan pentingnya gitu loh, kenapa kita harus mengirimkan impor. Karena barang-barang yang impor dari luar, seperti dari Cina, dari Vietnam, dari negara-negara lain tetangga misalnya, itu harganya lebih murah. Apalagi kalau kita belinya dalam jumlah yang sangat banyak sekali, itu lebih murah. Kenapa? Nah, ini menjadi pelajaran, menjadi tugas juga buat negara agar UMKM Indonesia itu bisa tumbuh dan bisa berkembang dan bisa bersaing di dalam harga, gitu kan, agar harga ini tidak terus meningkat. Nah, terus yang keempat juga apa sih positifnya, yaitu menambah penghasilan negara, menambah devisa negara. Kenapa? Karena pajak yang dihasilkan dari barang impor ini sangat besar sekali, ya. Itu dalam bentuk bea cukai. Ini proses masuk keluarnya itu
eh, sangat lumayan ya buat pemasukan Indonesia. Nah, ditambah lagi yang kelima yaitu menambah jumlah eh, angka lowongan pekerjaan. Jadi tenaga kerja bertambah. Kenapa? Karena untuk mengurus jasa eksportir dan importir ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kita tidak bisa mengurusnya sendiri. Bahkan ada agen-agen khusus atau agen-agen resmi yang memang harus mengurus surat-surat tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah 5 yang kurang lebihnya yang misalkan dampak positifnya. Terus apa sih dampak negatif dari perdagangan dari impor ini ya? Nah, yang pertama langsung saja, yang pertama kita itu produk-produk dalam negeri, produk lokal itu akan bersaing lebih keras lagi gitu loh. Kalau misalkan produk lokal ini tidak bisa bersaing, otomatis banyak industri-industri atau banyak barang-barang yang ibaratnya yang sudah berdiri bisa mengalami kebangkrutan atau bisa gulung tikar ya. Nah, terus itu yang pertama gitu. Jadi persaingan yang sangat ketat di dalam negeri gitu. Kenapa? Karena barang-barang impor itu sudah masuk, artinya barang-barang yang ada di Indonesia itu akan tertindih ya. Itu menjadi tantangan juga buat produk lokal. Nah, yang kedua itu pemangkasan karyawan. Kita tahu bahwa dengan seiringnya maju teknologi seperti sekarang 4.0 gitu kan atau 4.0 memacu kita untuk hidup lebih maju lagi, lebih canggih lagi menggunakan teknologi. Artinya industri-industri sekarang itu, pabrik-pabrik sekarang itu sudah banyak menggunakan mesin. Contohnya misalkan kayak di pom bensin, kayak di yang lain-lain segalanya. Misalkan itu sudah kebanyakan menggunakan mesin. Nah, otomatis tenaga-tenaga manusia akan dipangkas, akan dikurangi. Ini yang akan menambah jumlah penduduk yang semakin banyak gitu. Jadi pengangguran akan bertambah dan jumlah penduduk juga akan bertambah dan angka risiko kriminal juga akan bertambah. Nah, seperti yang kedua. Nah, yang ketiga, dengan seiringnya barang impor masuk itu sama aja menaikkan barang-barang yang ada di Indonesia lebih mahal lagi. Kenapa? Karena untuk membuat bahan baku, membuat barang itu dibutuhkan biaya yang enggak sedikit, enggak murah tapi harus mahal. Itu yang memacu kita harga-harga akan semakin melambung tinggi. Nah, kalau harga-harga udah tinggi, tentunya UMR pun akan tinggi. Nah, ini jadi masalah juga buat negara. Nah, seperti itu yang ketiga. Nah, setelah itu apalagi dampak yang keempat, dampaknya juga orang cenderung lebih memilih barang yang praktis. Artinya kita lebih memilih barang-barang yang dari luar negeri gitu kan. Artinya ketergantungannya inilah yang menyebabkan kita jadi seakan-akan kita itu tidak memiliki potensi lagi. Akhirnya kita menunggu barang dari luar negeri sehingga kita tidak bisa menciptakan inovasi-inovasi yang lebih bagus dari negara lain. Harusnya dengan kemajuan negara lain kita itu memotivasi kita untuk melangkah lebih maju, bukan sebaliknya, bukan kita bergantung dengan negara lain. Seperti itu. Ini dampak negatifnya. Jadi sekarang karena kita udah menggunakan barang-barang impor dari luar negeri, seakan-akan kita meninggalkan kualitas barang kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini dampak negatifnya gitu kan. Sama lagi dengan kondisi yang virus corona yang seperti ini membuat kita itu lebih harus berpikir 2 kali untuk melangkah gitu kan. Nah, makanya saya berharap agar masyarakat Indonesia, tentunya di negara Indonesia, kita harus bijak memilih barang-barang. Kalau bisa utamain barang-barang yang dari lokal saja. Kita memajukan UMKM yang ada di Indonesia agar kita juga bisa menambah lowongan pekerjaan, agar Indonesia bisa maju dan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan, agar kita tidak bisa dijajah dan agar kita tidak dijajah oleh negara lain dalam bidang teknologi. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan salam sukses.